sahabat tech, saya Vira, kembali lagi di channel YouTube Tech ID. 16 Februari lalu, Realme baru saja meluncurkan smartphone terbarunya yaitu Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus. Meskipun tidak seperti kakak kandungnya yang menggunakan sensor kamera Sony flagship, namun Realme 9 Pro juga punya kemampuan kamera yang oke loh. Kebetulan Tech ID berkesempatan nyobain langsung Realme 9 Pro. Penasaran sama kemampuan fotografi dan performanya? Simak terus video ini sampai habis ya. Untuk smartphone di kisaran 3 jutaan ini, menurut kami Realme 9 Pro memiliki desain seperti smartphone flagship. Mereka menggunakan teknologi bernama Light Shift, di mana bodi belakang smartphone ini dapat berubah warna. Mereka menggunakan teknik bernama photochromik, di mana menggunakan bahan OCA organik sehingga bisa mengubah warna dengan sinar ultraviolet. Untuk unit yang kami dapatkan ini, warnanya dapat berubah dari biru menjadi merah ke ungu-unguan. Warnanya terang dan nyata banget sahabat tech, padahal itu bukan warna aslinya loh. Jadi kalau kalian megang HP itu pas warnanya lagi merah atau ungu, pasti bakal ngundang banyak mata tertarik ke HP kalian. Bukan hanya warnanya yang unik, tapi desain belakangnya juga cukup menarik. Housing kameranya memiliki warna biru transparan. Jadi kalau kita perhatikan nih, kameranya seakan-akan mengambang pada bodi smartphone. Sementara untuk kamera depan, Realme memutuskan untuk menggunakan layout kamera punch hole yang diletakkan di sebelah kiri layar. Layout ini menurut kami kurang kekinian, dikarenakan kebanyakan smartphone terbaru memiliki kamera di bagian tengah. Jadi saat ingin selfie, kita harus memposisikan perangkat dengan tepat agar mendapatkan hasil yang terbaik. Kamera punch hole di smartphone ini cukup terlihat jelas karena ukurannya yang cenderung besar. Namun tidak terlalu mengganggu tampilan di layar sih. Meski memiliki ukuran yang kompak menggunakan layar sebesar 6,6 inci, smartphone ini memiliki bobot yang cukup berat. Tapi kami tidak terlalu memusingkannya karena Realme 9 Pro hadir dengan baterai 5000 mAh. Sedangkan jika kalian masih memilih untuk menggunakan headset berkabel, Realme 9 Pro masih hadir dengan jack audio 3,5 mm. Letaknya ada di bagian bawah, persis di sebelah lubang charger. Beralih ke layar, Realme 9 Pro menggunakan panel Super AMOLED dan memberikan layar yang cukup terang dan pengalaman layar yang baik juga. Layar dari Realme 9 Pro ini juga sudah mendukung 6 adaptive level. Pengguna dapat menyetel refresh rate layar mereka mulai dari 30Hz, 48Hz, 50Hz, 60-90Hz, dan yang tertinggi itu 120Hz. Pengguna dapat mengatur refresh rate layar smartphone mereka di pengaturan. Selain itu, terdapat juga fitur otomatis di mana software akan melakukan penyetelan refresh rate layar sesuai dengan aplikasi yang dijalankan. Untuk urusan multimedia, Realme 9 Pro ini juga cukup dapat diandalkan. Meskipun hanya membawa satu speaker saja, namun suara yang dihasilkan pun lantang dan juga jernih. Jadi enak banget diajak nonton drakor. Saat diajak nonton video, warna yang ditawarkan pun cukup baik. Kami dapat menyaksikan video dengan nyaman. Saat diajak nonton di luar ruangan pun juga tidak masalah, soalnya layarnya cukup cerah. Dan pada akhirnya kita sampai ke pembahasan yang cukup menarik, yaitu kameranya. Realme 9 Pro disebut memiliki kemampuan terbaik untuk mengambil gambar di malam hari loh sahabat tech. Untuk bagian belakang, Realme menggunakan konfigurasi 3 kamera. Mereka membawa kamera 64 megapiksel nightscape kamera untuk kamera utama, lalu ada 8 megapiksel super wide lens, serta satu buah kamera makro 2 megapiksel. Setelah kami melakukan pengujian di beberapa kondisi, kami pun dapat menyimpulkan kamera Realme 9 Pro ini cukup mumpuni. Apalagi untuk mengambil gambar di malam hari, soalnya fitur night mode-nya yang dapat menghasilkan gambar yang sangat baik. Sebagai contoh, kami mengambil foto ini dengan Realme 9 Pro di keadaan cahaya yang bervariasi. Foto pertama diambil di dalam ruangan dengan cahaya yang redup, namun hasilnya lebih terang daripada kondisi aslinya. Selain itu, warna pink pada mawar juga masih tampak terang. Foto kedua diambil dalam kondisi lampu yang diredupkan 50% lebih gelap dan diambil dengan menggunakan mode malam. Hasilnya menyamai foto sebelumnya dengan cahaya yang lebih rata. Meskipun warnanya lebih pucat sih. Dan foto ketiga sebagai perbandingan kalau foto ini diambil tanpa mode malam, dengan kondisi cahaya yang sama dengan foto kedua.
Ini membuktikan hasil fitur Night Mode bekerja dengan baik. Untuk foto yang satu ini merupakan hasil foto mode malam yang diambil pukul 7:30 malam menggunakan mode yang sama. Di foto ini terlihat Realme 9 Pro berhasil menangkap detail atap dan dinding rumah hingga bintang-bintang di langit. Nah, untuk fitur lain terdapat juga Street Photography 2.0. Fitur ini diklaim dapat membuat sebuah foto layaknya diambil dan diedit oleh profesional tanpa harus mengatur pengaturan yang ribet. Ada beberapa mode yang disediakan seperti Neon Trail, Light Trail, Portrait, Rush Hour, dan Light Painting. Dan berikut ini contoh foto yang telah kami ambil. Beralih ke kamera depan, Realme 9 Pro dibekali 16 megapiksel wide angle selfie. Tidak hanya kamera belakang, kamera depannya juga cukup mumpuni untuk foto malam atau kondisi minim cahaya. Selain itu, kamera juga dilengkapi fitur HDR dan bokeh. Sementara untuk kemampuan pengambilan video, Realme 9 Pro dibekali kemampuan merekam gambar di 720p dan 1080p. Selain itu, terdapat juga fitur teknologi AI yang disematkan pada perekaman ini, sehingga dapat menerangkan pengambilan video di kondisi minim cahaya. Kami juga sudah mencoba mengambil video di malam hari. Meskipun hasilnya cukup baik, namun masih terdapat beberapa noise pada saat pengambilan gambar low light. Padahal kami berharap hasil videonya setara dengan hasil fotonya. Selain itu, terdapat juga mode stabilisasi karena Realme 9 Pro sudah mendukung OIS. Kalian dapat mengaktifkannya melalui mode movie, dan berikut ini perbandingan saat kami mengaktifkan dan menonaktifkan fitur tersebut. Seperti yang kalian lihat, hasil stabilisasi dari Realme 9 Pro cukup baik. Kamera ini dapat meredam guncangan sehingga video yang diambil terlihat sangat halus. Lalu bagaimana dengan jeroannya? Kalian tidak perlu khawatir karena Realme 9 Pro sudah ditenagai oleh Snapdragon 695 yang dipadukan dengan pilihan RAM 6 dan 8GB, juga penyimpanan internal 128GB. Dikarenakan hadir dengan Snapdragon 695, smartphone ini sudah mendukung jaringan 5G. Sementara itu, smartphone juga akan mendapatkan 15% peningkatan performa CPU dan efisiensi daya GPU hingga 30%. Kami juga sudah melakukan beberapa pengetesan terhadap perangkat ini, dan hasilnya cukup mengesankan. Jika dibandingkan dengan beberapa smartphone lain di pasaran, hasil benchmark dari Realme 9 Pro cukup menjanjikan. Sementara untuk pengalaman bermain game, kami telah mencoba memainkan beberapa game. Pengalaman bermain kami cukup mengesankan meski harus menggunakan pengaturan grafis medium. Di PUBG misalnya, pengaturan pabrikan hanya menempatkannya pada pengaturan HD. Tapi kami tidak merasakan adanya lag yang dapat mengganggu pengalaman kami dalam bermain game ini. Selain itu, karena sudah menggunakan layar refresh rate tinggi, kami pun mencoba mode Smooth Extreme. Kami dapat bermain di refresh rate tinggi tanpa mendapatkan masalah apapun. Terkait baterai, Realme 9 Pro memiliki daya tahan yang cukup baik. Dibuat YouTubean dan streaming film selama 2 jam, hanya menguras 100% loh Sahabat Tech. Sedangkan main game PUBG selama 44 menit menguras 10% daya. Baterai Realme 9 Pro dilengkapi dengan pengisian daya 33 Watt. Realme 9 Pro dapat terisi 8% dalam 5 menit, sedangkan dalam waktu 15 menit, smartphone ini bisa menambah sekitar 18%. Untuk pengisian daya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Nah, itu tadi Sahabat Tech bahasan kami tentang Realme 9 Pro. Tertarik untuk membeli smartphone mid-range rasa flagship ini? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.